terima kasih kepada Jakia karena telah bersedia hadir menemui saya untuk menjadi konselor Anda yang insya Allah hari ini kita akan melakukan sesi konseling. Ya. Baik Jakia, silahkan pilih posisi duduk yang nantinya akan membuat Jakia nyaman selama sesi konseling berlangsung. Di sini. Baik, silahkan duduk. Ya. Terima kasih. Lalu kemudian saya boleh duduk di mana yang akan membuat Jakia nyaman juga selama sesi konseling? Di sana. Ya, boleh saya duduk? Ya, boleh, silahkan. Baik, terima kasih. Baik Jakia, sebelumnya apakah Jakia pernah mengikuti sesi konseling? Belum pernah. Ini pertama kali. Ini pertama kali. Ya. Kemudian apakah Jakia memiliki mungkin sedikit gambaran ataupun tahu gitu apa itu konseling? Tahu sih sedikit. Kayak konseling itu membantu seseorang yang dilakukan oleh ahlinya kepada seseorang individu atau maupun kelompok. Baik, jadi meskipun Jakia belum pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya, namun Jakia sudah ada research mungkin ya tentang apa itu konseling. Baik, baik Jakia, jadi di dalam sesi konseling ini ada yang dinamakan dengan asas kerahasiaan. Jadi mungkin siapa saja yang boleh mengetahui tentang sesi konseling ini? Anda. Saya sebagai konselor dan Anda saja. Ya, sudah. Oke, baik. Kemudian sebelum sesi konseling berlangsung, di sini saya izin untuk merekam. Ya. Dan juga mungkin selama sesi konseling berlangsung, saya akan mencatat hal-hal yang saya kira baik untuk kemajuan Jakia. Apakah diizinkan? Diizinkan. Baik. Kemudian apakah ada pertanyaan sampai di sini mengenai tentang konseling ini? Enggak. Tidak. Oh ya, saya lupa menyampaikan bahwasannya konseling kita hari kali ini itu berkisar sekitar 40-60 menit ya, sesuai dengan kontrak yang sudah Jakia tanda tangani dalam intake infom. Ya. Baik Jakia, saya telah membaca intake infom yang telah Jakia kirim kepada saya. Bahwasanya di sana saya menjumpai beberapa permasalahan yang sedang Jakia alami. Kemudian pada sesi konseling kali ini apa yang ingin Jakia ceritakan kepada saya dan akan kita tuntaskan permasalahan itu. Untuk kali ini saya akan menceritakan saya itu sedang khawatir karena dalam waktu dekat ini saya akan menghadapi ujian PTN. Baik, dan Anda merasa khawatir gitu ya akan menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Baik, khawatir yang bagaimana yang sedang Anda rasakan kali ini? Kayak khawatir yang berlebihan gitu. Dan akhir-akhir ini Anda khawatir yang berlebihan. Nah, spesifiknya itu seperti apa? Setiap hari saya tuh memikirkan takutnya gak lolos gitu, takutnya gak masuk ke PTN-nya, itu gak lolos ujiannya. Dan Anda terus memikirkan apakah Anda itu akan lolos ataupun akan masuk gitu ya kepada perguruan tinggi yang Anda inginkan. Iya, seperti itu, dan itu sangat sekali mengganggu pikiran saya. Dan itu sangat mengganggu bagi Anda. Jika boleh saya tahu, apa saja yang sangat terganggu dengan keadaan Anda saat ini? Terganggu itu kayak aktivitas sehari-hari saya kayak terganggu. Aktivitas sehari-hari Anda. Nah, contoh aktivitas sehari-hari Andanya itu apa? Kan aktivitas sehari-hari saya tuh kayak sekolah, belajar, seperti itu. Terus kadang di rumah juga saya merasa terganggu. Jadi aktivitas yang terganggu, aktivitas seharinya itu seperti kan Anda sekolah, jadi mungkin Anda tidak fokus untuk jadi sekolahnya. Terus kayak di rumah juga mungkin sama yang membuat Anda tidak fokus. Baik, dari skala 0 sampai 10 berada di poin mana kecemasan ataupun rasa khawatir itu, rasa khawatir yang Anda alami saat ini? 0 itu sangat tidak khawatir dan 10 itu sangat khawatir. Berada di angka 9. Di angka 9. Nah, kemudian Anda mengharapkan penurunan sampai angka berapa setelah Anda melakukan konseling dengan saya? Pengen ke angka 1. Ingin ke angka 1 ya, dan semoga itu tercapai. Amin. Dan baik, kemudian
situasi di mana kapan yang sangat rawan memunculkan perasaan itu muncul, itu perasaan khawatir itu muncul. Seringnya di kamar. Di kamar? Lalu Ya. malam hari, siang hari? Iya, malam hari sendirian. Malam hari sendirian. Iya. Jadi situasi di kamar malam hari dan sendirian itu sangat memunculkan besar gitu ya rasa khawatirnya. Baik, kemudian di saat malam hari sendirian di kamar, pikiran yang muncul itu apa? Sering overthinking, memikirkan yang enggak. Overthinking, Iya. memikirkan yang tidak-tidak. Jadi situasi di kamar malam hari sendirian, pikiran yang muncul dalam diri Anda itu overthinking, memikirkan yang tidak-tidak. Kemudian perasaan yang muncul itu apa? Perasaan cemas, terus kemudian takut, kemudian kayak tegang gitu. Tidak tenang mungkin. Iya, tidak tenang. Jadi situasinya itu di kamar sendirian malam hari, terus pikiran yang muncul itu overthinking, memikirkan hal-hal yang tidak perlu gitu ya. Kemudian perasaan yang muncul itu cemas, takut, tegang. Kemudian perilaku apa yang biasanya muncul dalam diri Anda? Jika sedang berada di posisi itu, saya lebih kayak terdiam, terus kadang juga menangis seperti itu. Kadang juga sampai menangis. Iya. Jadi situasi di kamar malam sendirian, pikirannya overthinking gitu ya. Kemudian perasaan yang muncul juga cemas, takut, tegang. Perilakunya kadang Anda hanya bisa terdiam dan atau paling itu menangis gitu ya. Oke, baik, selanjutnya dia boleh sebutkan 3 hal keuntungan jika Anda terbebas dari rasa khawatir yang Anda alami saat ini. Kayaknya bisa lebih produktif dalam menjalankan keseharian saya. Lebih produktif. Ya. Kemudian Terus saya juga akan merasa lebih semangat gitu belajarnya. Semangat. Iya. Belajar. Lalu Lalu saya juga mungkin akan merasa lebih percaya diri. percaya diri ya. Ya. Oke, itu 3 hal yang positif. Ya. Kemudian sebutkan 3 kerugian jika Anda tetap terbelenggu dengan rasa khawatir yang sedang menimpa Anda saat ini. Mungkin aktivitas sehari-hari saya itu akan lebih terganggu ya, dan tidak produktif karena terus-menerus didatangi rasa khawatir yang tadi. Terus saya juga mungkin akan merasa malas. Lalu satu lagi. Kemudian saya juga mungkin merasa takut. Baik, itu 3 kerugian yang Anda alami jika Anda tetap terbelenggu gitu ya dari rasa khawatir Anda. Kemudian kira-kira kemungkinan terburuk apa yang mungkin terjadi? Mungkin jika terus-menerus berada di fase seperti itu, mungkin saya juga akan lebih terpuruk lagi. Dan jika kemungkinan terburuknya adalah Anda mungkin akan sangat terpuruk gitu ya. Baik ya, setelah menyebutkan 3 hal positif jika Anda terlepas, kemudian 3 hal negatif jika Anda tetap terbelenggu, dan Anda juga sudah menyebutkan 1 kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Lalu apa kamu ingin terlepas atau ingin tetap terbelenggu? Iya, saya ingin terlepas. Anda ingin terlepas. Baik, kemudian pikiran alternatif apa yang Anda munculkan saat Anda terus-menerus berada dalam pikiran negatif Anda? Berpikir untuk belajar lebih semangat, karena saya yakin setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dan Anda berpikir bahwa Anda harus lebih semangat lagi karena Anda yakin bahwasannya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Baik, dan itu apakah membuat Anda tenang? Ya, itu sedikit membuat saya tenang. Oke, jadi dengan berpikir seperti itu memunculkan perasaan yang tenang untuk diri Anda. Baik, perilaku apa yang muncul saat Anda sudah merasa tenang? Saya jadi semakin rajin, lalu giat dalam belajar dan melakukan aktivitas apapun. Oke, baik. Dan Anda akan semakin rajin dan giat
dalam belajar serta melakukan aktivitas apapun gitu ya. Baik Zakia, kemudian di sini saya akan menugaskan kepada Anda untuk 1 minggu ke depan. Di sini sebutkan kegiatan apa saja dalam 1 minggu ke depan yang akan membuat Anda itu lebih rajin gitu untuk kedepannya ataupun lebih semangat. Boleh 3, 5, boleh. Bangun tidur lebih pagi. Bangun lebih pagi, lalu belajarnya agak sering. Belajarnya lebih sering gitu ya. Kemudian apa lagi? Melakukan kegiatan positif. Contohnya Kayak jadi rajin olahraga. Oke, olahraga. Kemudian apa lagi? 2 lagi. Terus saya lebih nggak males buat ibadah. Lebih rajin ibadah gitu Iya. ya. Rajin beribadah. Kemudian satu lagi, mengikuti kayak latihan-latihan buat masuk PTN. Oke, jadi semangat untuk berlatih untuk masuk PTN gitu ya. Benar. PTN, baik. Nah, baik Zakia. Kemudian perasaan apa yang akan muncul saat 5 hal tadi yang Anda rencanakan dalam 1 minggu itu Anda lakukan ataupun tercapai? Perasaannya apa yang akan muncul? Perasaan mungkin lebih tenang. Tidak terlalu khawatir. Ya. Sudah. Nah, saat rasa tenang itu muncul, berada di bagian tubuh sebelah mana dari ujung kaki sampai ujung kepala Anda? Berada di bagian sini. Ini kemudian di sini, Di sini. di situ, sudah. Oke, berarti di sini dan di sini. Di saat Anda merasa tenang itu di sini dan sini. Oke, baik. Baik Zakia, terima kasih sudah mengikuti sesi konseling dengan saya Rahma Farhatujara sebagai konselor Anda. Dan saya mencatat beberapa hal. Yang pertama itu saat situasi Anda berada di kamar malam sendirian, itu amat sangat beresiko untuk memunculkan pikiran yang overthinking. Kemudian Anda memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Kemudian perasaan yang muncul itu cemas, takut, tegang. Kemudian perilaku yang biasa Anda munculkan atau lakukan adalah Anda hanya bisa terdiam. Kemudian kadang Anda bisa menangis. Kemudian ada 3 hal keuntungan yang jika Anda terbebas dari rasa khawatir Anda. Yang pertama, Anda akan lebih produktif. Kemudian Anda semangat dalam belajar dan percaya diri. Kemudian ada 3 hal yang negatif jika Anda tidak terlepas dari rasa khawatir Anda. Yang pertama, aktivitas Anda akan terganggu, kemudian Anda akan merasa malas dan merasa takut. Dan kemungkinan terburuknya adalah Anda akan sangat terpuruk gitu ya, Zakia. Dan 3 hal yang negatif tadi itu akan kita sepakati kali ini. Zakia akan menghilangkan. Ya, Zakia sepakat akan menghilangkan itu ya. Kemudian adapun kegiatan dalam 1 minggu ke depan yang akan membuat Zakia lebih rajin ataupun untuk sedikit menghilangkan rasa khawatir itu. Yang pertama, Zakia akan bangun lebih pagi, bisa? Bisa. Ya, kemudian Zakia akan lebih sering belajar, betul? Kemudian Zakia akan menyempatkan untuk berolahraga. Iya. Kemudian Zakia akan lebih rajin untuk beribadah, mengikuti latihan untuk masuk PTN agar keinginan Zakia bisa tercapai, betul? Betul. Oke. Dan saya yakin Anda akan bisa melakukan semua hal yang Anda sebutkan tadi gitu ya untuk kemajuan dalam diri Anda. Baik Zakia, sesi konseling bisa diakhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.